Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan lancar. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu, MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Lanjut saja simak videonya. Perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau disebut dengan lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai bahasa kebudayaan, yang kedua sebagai bahasa perhubungan antar suku, yang ketiga sebagai bahasa perdagangan, yang terakhir sebagai bahasa resmi kerajaan. Yang kedua yaitu peresmian bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan semangat nasionalisme dan persatuan bagi Indonesia yang beragam suku, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus tahun 1945 ketika ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 juga memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta pada 20 November 2023 diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Selanjutnya yaitu bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Persatuan Indonesia pada Kongres Pemuda II atau Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Diangkat menjadi bahasa Indonesia karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan di Indonesia. Alasan yang kedua yaitu karena bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, karena bahasa Melayu diterima secara sukarela oleh berbagai suku di Indonesia. Yang keempat, karena bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Yang terakhir, bahasa Melayu memiliki persebaran penutur yang merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa penting ini ada 4 peristiwa penting. Yang pertama yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam ikrar tersebut, para pemuda Indonesia bertekad untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, peristiwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36. Penetapan ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, peristiwa Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan secara berkala untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang keempat, yaitu peristiwa terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933, diasuh oleh sastrawan-sastrawan seperti Armid Pani dan Amir Hamzah dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Majalah ini banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Penjelasan selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945. Dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan diperuntukkan lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga dan antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan juga sebagai alat perhubungan tingkat nasional, dan juga sebagai alat perkembangan kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.